Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudaraku Jumat Wage dimanapun Anda berada. Kali ini membahas tentang Jumat Wage ya, terpuruk secara ekonomi ya. Jadi kebanyakan masalahnya Jumat Wage ini 90% ya terpuruk masalah ekonomi ya. Jadi teman-teman, ini teman-teman bisa lakukan analisa atau istilahnya menginventarisir ya, melihat apa sih kesalahan-kesalahan yang teman-teman lakukan sehingga teman-teman itu terjatuh, dan itu jangan diulangi lagi di masa yang akan datang ya. Terus itu yang pertama. Yang kedua, peluang bisnis, peluang kerja atau peluang passion Anda kadang itu tidak sesuai dengan harapan Anda ya. Mungkin Anda sekarang jurusan ekonomi, accounting, tapi kenyataannya peluang yang ada ya, peluang yang ada, oh ini ada driver Gojek dan sebagainya ya. Jadi teman-teman jangan ragu-ragu ya, jangan ragu-ragu dan jangan terbelenggu sehingga teman-teman tidak mau bergerak. Teruslah bergerak teman-teman, teruslah bergerak. Pada saat Anda itu terpuruk secara ekonomi ya, teruslah Anda itu bergerak maju ke depan. Apapun yang bisa Anda lakukan, yang penting halal itu Anda lakukan sehingga ya, sehingga teman-teman itu akan menemukan sebuah titik nantinya. Oh ini loh yang harus saya tekuni, meskipun itu tidak sesuai dengan bidang Anda ya. Dalam ilmu tasawuf itu ya memang ada ya, ada dua makom ya, makom asbab dan makom tajrid ya. Jadi dimana memang kita itu dikondisikan kita itu bekerja, dan dikondisikan kita itu tidak bekerja, tetapi rezeki itu ada ya. Sama dengan Anda lihat kiai ya, kebanyakan kan tidak bekerja, tetapi rezekinya datang dengan sendirinya. Nah itu memang kedudukannya di sana gitu. Ada juga yang bekerja mempeng, tetapi tidak ada hasilnya gitu. Ada juga yang bekerja atau mendapatkan uang melalui bekerja dulu. Nah, jadi banyak faktornya. Jadi kalau teman-teman Jumat Wage sekarang di posisi tidak bekerja, tidak ada pendapatan, manfaatkan momentum ini ya, manfaatkan momentum ini untuk lebih mendekat kepada Tuhan. Bisa jadi itulah yang diinginkan Tuhan. Segala upaya apapun Anda itu tidak akan berhasil. Anda mau sepinter Habibie, Anda mau punya peluang sebanyak mungkin, kalau memang Anda sudah dikehendaki untuk tidak bekerja, Anda tidak akan bekerja. Bukan kita tidak boleh berusaha, tetapi itu adalah waktu di mana Anda dipanggil kepada Tuhan ya, untuk lebih dekat, untuk kembali, untuk introspeksi diri, untuk menyiapkan. Dan sama rentan ini juga sama gitu loh, ada masanya. Kadang masanya itu ndak hanya 2 tahun, 3 tahun, bahkan 5 tahun, selanjutnya ganti ya. Anda pikirkan pada saat Anda tidak bekerja, Anda pasti masih bisa kalau untuk makan gitu ya. Jangankan seperti itu, kucing aja itu sudah dicatat rezekinya sama Tuhan gitu. Jadi ndak usah pusing ya. Kucing itu rezekinya ya ikan salmon katakanlah yang ada di lautan. Kalau secara logika kita berpikir, kita ndak mungkin ya kucing itu mau masuk ke lautan cari ikan, atau kucing itu mancing, ndak mungkin. Mereka diantarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui nelayan, melalui Anda beli salmon, akhirnya dimakan kucing. Lah itulah teman,
Intinya jangan pernah berburuk sangka kepada Tuhan, apapun kondisi Anda, ya, apapun kondisi Anda saat ini, gitu ya. Itu adalah kehendak Tuhan yang teman-teman itu harus lalui, gitu loh, dengan sepenuh hati, dengan sukacita, sehingga apapun yang teman-teman lalui itu enggak akan membuat sakit di hati, membuat beban di hati, membuat prasangka buruk, ya. Nah, terus bagaimana supaya ekonomi kita itu bisa bangkit ini? Nah, manfaatkan juga momentum tadi untuk mengevaluasi pada saat Anda menganggur. Katakanlah Anda tidak bisa bekerja, Anda evaluasi, Anda siapkan. Kalaupun itu nanti tidak sampai Anda lakukan, katakanlah minimal Anda sudah mendapatkan ilmu, gitu. Nah, jadi inilah sudut pandang positif itu seperti itu, teman-teman. Jangan teman-teman berpikir jeleknya saja. Ya, memang sangat sulit ya. Memang kalau ngomong seperti ini mudah ya, tapi menjalani ini ya, tekanan batin, dilihat sini sana, gitu. Ya, dilihat sini sana, dicemooh, dihina, seperti mata kita jalan itu, mata itu seakan-akan menghakimi kita dari arah manapun, dari 4 penjuru arah, kalau bisa dari atas juga, dari bawah juga. Itu adalah proses, ya, perjalanan hidup Anda, ya, proses kebangkitan Anda itu seperti itu, ya. Jadi tidak ada yang instan, ya, tidak ada yang instan. Anda lihat, kalau Anda mengalami fase-fase seperti itu, Anda lihat perjalanan para nabi, perjalanan para biksu, ya, itu kan penuh rintangan, penuh cobaan dan sebagainya, dan mereka pun tetap tabah, tetap menjalani dengan penuh sukacita, karena itu adalah bagian dari karma yang harus mereka jalani, gitu, ya. Itulah pelajaran kehidupan yang teman-teman harus nikmati, gitu loh, ya. Tetap tersenyum, gitu kan, tetap tersenyum, ya. Jangan sampai teman-teman itu berprasangka buruk. Akhirnya apa? Akhirnya itu jadi penyakit, ya, jadi penyakit hati, akhirnya mempengaruhi organ-organ tubuh kita, ya. Jadi itu, teman-teman, keterpurukan ekonomi itu sebenarnya sudut pandang kita, gitu. Kalau kita mau detail, ya, lawang kita itu makan cuma sepiring, katakanlah kita makan 2 kali sehari, itu sudah cukup. 1 kali loh, kalau orang Jumat Wage sudah cukup, ya. Kalau tidak cukup itu serakah, gitu. 1 kali itu Anda cukup. Kenapa saya bilang seperti itu? Anda bisa puasa, Anda bisa melesatkan, ya, sukma Anda setinggi-tingginya. Anda bisa menguatkan sukma Anda bisa mengeraskan batin Anda bisa menajamkan kepekaan rasa Anda, hanya modal 1 piring makanan. Bedanya dengan yang 3 piring, bedanya apa? Nah, mereka akan menjadi belenggu di pikiran Anda, belenggu Anda ketemu dengan Tuhan. Tapi pada saat Anda makan sepiring saja, setelah itu rasa Anda akan semakin tajam, intuisi Anda semakin tajam. Yang pasti jalan ke depan Anda itu akan kelihatan langkah apa yang harus saya ambil, seperti itu. Setiap orang beda-beda. Saya tidak bisa mengarahkan, oh ini kamu si A harus kesini, harus si B segini. Setiap orang mempunyai perjalanan hidup yang beda-beda, mempunyai spiritual yang beda-beda. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa membuka tadi loh, teman-teman. Intinya di situ. Saya kasih kailnya, gitu. Bisa cari ikan tadi. Atau apakah itu lewat tirakat, apakah itu lewat meditasi, apakah itu lewat puasa, ataukah lewat
usaha-usaha ikhtiar-ikhtiar yang lain. Jadi intinya teman-teman itu harus tetap optimis ya. Satu itu, jangan patah semangat. Jumat pagi pantang mundur sebelum berhasil ya. Sudah, abaikan rasa sakit itu, abaikan hinaan itu, abaikan mata yang memandang Anda rendah, Anda kanan kiri fitnah di mana-mana. Akhirnya Anda mengurung diri ya. Tetapi tetap satu yang jangan sampai Anda tinggalkan ya, ketersambungan Anda dengan Tuhan itu yang akan membuka jalan semuanya. Kalau lahir ya, kalau usaha lahir adalah belajar ya, apa yang Anda rencanakan dalam pikiran Anda, dalam rasa Anda, pasti Anda punya rencana ya. Tidak mungkin tidak punya rencana. Anda punya rencana A, B, C, D, E, F, G. Mungkin Anda terkendala ekonomi ya. Untuk memulai sebuah usaha ini Anda terkendala ekonomi, katakanlah ya. Katakanlah sekarang ini banyak peluang teman-teman ya. Anda bisa buat channel YouTube ya, seperti saya ini. Anda modal HP saja ya, HP ini teman-teman, saya HP ini. Anda modal HP ini, HP Asus ya, ini sudah rusak-rusak. Ini saya buat konten ini ya, dan ini yang saya buat ini laptop, kameranya pun juga tidak bagus ya. Anda punya passion apa dalam bidang apa, buat saja, ini hanya cadangan gitu. Jadi Anda punya rencana A, rencana B, rencana C, rencana F, gunakan ya. Anda pandai, katakanlah yang jadi TKW sekarang ya, Anda buat konten tentang masak ya. Anda setiap hari masak loh di sana ya, jadi TKW di Hongkong ya, masakan Jawa, masakan Cina lain, itu juga Anda buat konten. Nanti hasilnya dari konten ini Anda bisa investasikan lah, seperti itu. Jadi buka pola pikir itu gitu ya. Ada yang bertanya berkomentar seperti ini, saya ini Jumat Wage kok sukanya terkait dengan agama gitu loh, kalau pelajaran yang lain kenapa saya tidak bisa? Ya sebenarnya Jumat Wage itu bisa saja gitu loh, bukannya tidak bisa, cuma nggak interest atau tidak senang. Pada saat Anda tidak senang, sudah tidak akan Anda audit itu, tidak akan Anda pelajari. Tapi pada saat Anda senang, Anda akan kejar terus sampai selesai. Lah itulah, timbulkan ya, pada saat melakukan bisnis timbulkan rasa senang dulu, kalau bisa sesuai hobinya. Anda punya kemampuan bahasa Inggris ya, Anda bisa lesi ya, les privat ya, tetangga Anda kanan kiri, tidak usah malu, kanan kiri. Anda bisa buat streaming tentang video bahasa Inggris, bagaimana membuat tutorial bahasa Inggris yang paling mudah katakan ya. Yang jadi TKW Anda juga bisa membuat konten TKW banyak sekali, daripada Anda gunakan ya, kalau yang TKW atau TKI setiap minggu ngobrol, masak, arisan gitu ya, baguslah itu silaturahmi, tetapi harus ada nilai gitu ya, karena Anda tidak selamanya di sana gitu. Jadi persiapkan ya, bukan saya menjelek-jelekan ya saudaraku yang jadi TKI TKW. Anda adalah pahlawan devisa, Anda lah orang yang saya rasa paling hebat yang ada di muka bumi ini. Kenapa saya bilang seperti itu? Anda rela meninggalkan keluarga Anda jauh ya, dan menafkahi mereka. Itu adalah sesuatu yang sangat hebat ya. Semoga ya yang sekarang lagi merantau ya, cari TKW, cari TKI, dimanapun Anda berada, semoga diberi kesehatan, kekuatan iman Islam ya, dan selalu dekat dengan Tuhan ya, dan terhindar dari mara bahaya. Demikian saudaraku ya, dimanapun Anda berada, Jumat Wage, bagaimana kita itu agar terhindar dari
keterpurukan ekonomi. Ya, kuncinya melihatlah dengan rasa. Ya, karena sebelum Anda terpuruk, rasa Anda itu sudah memberitahukan jauh-jauh hari. Bersahabatlah dengan mereka. Jangan hanya pikiran Anda yang Anda ikuti, ya. Perbanyak puasa, perbanyak berzikir, perbanyak iling kepada Gusti. Demikian saudaraku yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.